kita boleh belajar apa arti kasih karunia dan apa arti damai sejahtera. Ada satu teolog yang memberikan kepada kita satu pengertian yang indah bahwa kasih karunia atau anugerah itu apa? Kasih karunia atau anugerah itu apa? Teolog ini mengatakan kasih karunia itu adalah semua yang Allah kerjakan untuk kamu itu adalah anugerah, betul nggak? Semua apa yang Allah berikan untuk kamu itu namanya anugerah, betul? Dan salah satu bentuknya adalah dia mengorbankan anaknya. Salah satu bentuknya dia menopang kehidupan kamu setiap hari. Itu semuanya grace bukan kalau dikumpulkan jadi satu. Itu semuanya anugerah enggak kalau semuanya dikumpulkan jadi satu, betul? Anugerah. Yang kedua, damai sejahtera itu apa? Dalam bahasa lainnya mungkin kita kenal dengan shalom begitu ya. Damai sejahtera itu apa? Teolog ini mengatakan selanjutnya. Damai sejahtera itu apa? Hasil dari anugerah itu namanya shalom. Hasil dari semua yang Allah kerjakan untuk kamu, hasilnya itu adalah shalom. Jadi dari dua istilah ini, Rasul Paulus minta apa sih kepada Tuhan untuk jemaat Filipi? Minta bahwa Tuhan terus bekerja di tengah jemaat Filipi. Dan yang kedua, kiranya Tuhan juga terus menghasilkan hal-hal yang lebih besar lagi di dalam jemaat Filipi. Saya mau tanya, apa yang lebih indah yang bisa didoakan oleh Rasul Paulus untuk jemaat Filipi? Ada nggak yang lebih indah dari ini? Yang lebih mulia, yang lebih besar dari ini? Ada nggak? Nggak ada kan ya? Yang paling indah yang kita bisa doakan untuk jemaat, ya tentunya dua hal ini. Tuhan terus hadir dan bekerja di tengah jemaat itu, memberikan anugerahnya. Yang kedua, kiranya dari anugerah itu menghasilkan satu buah yang besar begitu ya, satu hasil yang besar, yaitu damai sejahtera boleh ada. Dan saya juga merindukan hal yang sama boleh terjadi di tengah jemaat GRI Cikarang. Bagaimana Tuhan terus hadir dan bekerja di sini, dan kiranya hasil pekerjaan Tuhan itu terus nampak di tengah jemaat GRI Cikarang. Boleh ada damai sejahtera, boleh ada satu keutuhan di tengah jemaat Cikarang. Salah satu pengertian yang sederhana dari damai sejahtera adalah ketika segala sesuatu berada pada tempatnya. Ketika segala sesuatu berada pada tempatnya, itu namanya damai sejahtera. Gampang ya? Nah ini kita gambarin biasa kayak puzzle. Kalau puzzle ada satu, wah kalau salah tempatin jadi nggak bagus ya. Jadi bentuk gambar yang seutuhnya. Sama seperti di jalan, kalau mau jalannya lancar, aman, kalau semua orang berada pada sesuai dengan jalurnya, akhirnya lancar begitu ya. Dan itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita semuanya mau tunduk kepada perintah Allah, hasilnya damai sejahtera atau enggak? Hasilnya damai sejahtera atau enggak? Hasilnya semua lancar enggak? Hasilnya semua indah atau enggak? Nah masalahnya adalah damai sejahtera itu tidak terjadi karena apa? Karena kita mau kita sendiri begitu ya. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, segala macam begitu ya. Akhirnya damai sejahtera bisa tiba enggak di gereja misalnya? Enggak ada begitu ya. Karena semua orang hidup suka-suka sendiri. Mari sama-sama kita boleh tunduk kepada perintah Allah, dan dari sana kita boleh ada damai sejahtera di tengah gereja kita, di tengah keluarga kita, di tengah seluruh kehidupan kita. Ini yang kita boleh lihat sama-sama. Rasul Paulus mendoakan Tuhan bekerja secara besar di dalam jemaat Filipi. Dan dari sana juga hasil pekerjaan Tuhan kiranya benar-benar semakin nyata di dalam jemaat Filipi. Itu yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Dan saya rindu Tuhan yang sama juga bekerja di tengah jemaat Cikarang. Dan hasil pekerjaan Tuhan juga boleh terlihat nyata di tengah jemaat di Cikarang ini.